Selamat datang di podcast Poci, podcast Cipul, Cina Pulau, Pulau Jawa, Jawa terbaik. Itu singkat. Gak cuma kue yang boleh berlapis-lapis. Singkatan juga boleh berlapis-lapis, lapis 3. Poci podcast Cipul. Cina ya. Poci podcast Cipul. Cipulnya Cina Pulau. Pulaunya pulau apa? Pulau Jawa. Jawa terbaik. Itu. Oke guys, jadi hari ini berbeda ya. Ini adalah segmen baru. Ini adalah YouTuber merintis ya. Tapi saya sudah open ini ya, brand inquiries kalau mau. Dan dia juga udah open kalau sekarang dia gay. Jangan anjing. Iya memang podcast ini nggak banyak edit, nggak banyak sensor, tapi bukan berarti bisa itu sih. Tapi ada kemungkinan aku gay sih. Itu. Oh kayak gitu. Ini ya kenapa? Ini podcast yang nggak banyak sensor, nggak banyak edit karena gue udah capek ngedit anjing. Udah lah, ini long take aja gak apa-apa ya. Kan kata netizen mau lebih panjang ya ini lebih panjang. Masukin aja ya, nggak usah diedit, nggak usah diapa. Nggak usah diedit. Enggak sebenarnya karena deadline lu banyak kan. Iya sebenarnya. Deadline dari Kopiki dari gue. Iya kalau kayak gini ini ada YouTuber yang gagal dapat AdSense kan gitu. Iya nggak gitu. Jadi hari ini seperti ini kita ngobrol-ngobrol aja lah. Karena ini namanya podcast Poci, podcast Cipul, Cina Pulau, Pulau apa? Pulau apa? Pulau Jawa. Ngomong ini podcast Cindo. Oh ya guys, by the way, ini kalau ada time code, ini kalau ada kode-kode gini memang aku sengaja takutnya aku diklip-klip gitu sih. Kalau enggak ya ini kode-kode apa? Ini kode time code gini timestamp yang terpajang di sini itu buat menghindari orang klip karena aku takutnya diklip-klip gitu kayak podcastnya Richard Lee kayak breaking news gitu. Kayak podcast yang kemarin itu ya gitu, yang ada wawancara dia dihamilin terus kayak pengen disetrum di kebun binatangnya itu lah podcast gitu. Tapi beda aku nggak disetrum di sini. Kata gitu siapa? sih. Dientot. Kayak gitu. Tapi hari ini kita ingin membawakan topik yang cukup menjadi banyak pertanyaan orang-orang di kolom komentar YouTube Gerald. Dan juga cukup traumatik sih. Jadi traumatik karena aku sering ditanya di DM juga. Dan sebenarnya topik ini cukup sensitif sih buat HS karena apa ya? Karena topik ini tuh bisa sering kali membuat dia tuh menangis. Dia tuh kalau udah membicarakan ini dia nangis sambil dia jambak-jambak rambutnya, sambil dia bertingkah seperti gorila. Itulah hanya ada di podcast ini. Kayak kadang-kadang dia seperti itu kan. Kalau misalnya membicarakan topik ini ya, jadi kayak kita pelan-pelan dulu aja. Pelan-pelan aja ya. Ini dekorasi ini siapa yang desain sih? Ini terinspirasi dari nenek moyangku. Dia memang suka koleksi guci-guci ginian untuk membawa berkah. Tapi hidup saya selama ini kayak nggak berkah deh. Nggak, gue jujur aja nih kayak gue lagi pernikahan arwah. Pernikahan arwah. Ini kayak lagi pernikahan arwah anjing ya. Kurang persembahan aja nih. Kurang ayam hitam buat dipotong. Kayak gitu. Gitu ya guys. Tapi kita biar ada unsur Cina-Cina aku bawa ini. Sini santai-santai aja kan? Santai aja. Boleh bebas. Iya, bebas kok. Berpose pun nggak apa-apa di sini. Iya, jadi sebenarnya kayak kayak nggak gitu deh. Jangan deh. Ini katamu bebas. Ada yang namanya sopan santun. Ada yang namanya sopan santun di frame walaupun ini agak ngasal-ngasalan ya. Tapi gimana lu pernikahan ya. Ngomong-ngomong soal pernikahan. Tiba-tiba gitu. Bridging dulu lah tolong. Bridging dulu ya. Tapi gimana lu tuh dalam hidup udah berapa kali pacaran? Aku sebenarnya ini ngomongin soal cinta nih. Ngomongin soal cinta kan. Cinta, ya. Pacaran berapa kali? Pacaran sebenarnya cuma sekali, tapi anjing. Cuma sekali seumur hidup aku 25 tahun di sini. 25 tahun. Tapi ya fase aku jatuh cinta ada lah ya, cinta monyet, cinta apa. 25 tahun lu tuh pacaran sekali. Sekali doang. Waktu sekali itu berapa lama? Dan hebat sekali ya, 25 tahun pacaran sekali tapi streaknya itu bisa sampai 7 tahun. Itu 25 tahun tuh lu pacaran pertama kali tuh 7 tahun. Berarti lu pertama kali pacaran di umur 7 tahun berarti 12 ya? Anjing, iya, 12. Sempat ada gap kita, ada break dikit. Ada gap year-nya gitu. Kuliah boleh gap year, kita boleh juga. Berarti berapa sih? 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dari umur 18. Jadi pas awal aku masuk kuliah, aku udah mulai pacaran sampai enggak sih. Pas tahun terakhir aku SMA, aku pacaran. Dan itu meninggalkan banyak itu tuh bekas orang-orang itu yang emang dari sana, dari kota asalku. Berarti kalian tuh dulu satu kota gitu, saling jatuh. Jadi kalau penonton yang belum tahu, aku ini asli bukan Jakarta, aku dari Saranjana. Dia bisa bahasa Saranjana loh guys. Coba matilah kau anjing.
Gitu. Itu artinya saya adalah hari gitu. Gitu. Kayak lebih kayak ke bahasa Agu ya. Iya, Bahasa jadi Agu. saya sempat pacaran 7 tahun, cukup lama, meninggalkan banyak kesan. Nggak cuma yang bahagia doang, adalah kesan yang tidak baik. Tapi itu semua berakhir di tahun lalu. Aku yang mengakhiri juga. Banyak orang yang kira hubungannya lama itu pasti ceweknya yang mengakhiri, tapi ada beberapa situasi cowok juga harus berani mengakhiri, guys. Kau yang memulai, kau yang menggogoki. Yang kiri itu loh. Iya. Nggak gitu. Gitu, Oh guys. gitu, berarti lu baru putus nih? Jadi topik ini didukung sama badai juga ya di luar, lagi hujan Iya gini ya. benar. Lu baru putus banget nih? Sebenarnya putusnya ini kan syutingnya kan Ini frame-nya nggak sampai bawah kan? enggak. Berarti kalau gue... Nah terus... Kayak kelihatan deh. Kenapa kamu fetish dengan cerita saya ya? Kalau gitu saya ikutan deh. Jadi ya, Oh gitu. ini Jadi- kan udah syutingan 5 Mei ya. Saya putusnya itu, aku ingat sekali itu tanggal... saya, aku yang benar. Saya, aku. Orang nggak enak dengernya. Nama aku saya. Oh nama kamu hari Nama aku saya. Hari saya. Hari saya Sebastian. Hari saya Gitu. Sebastian. Nah, jadi hari mau jelasin kalau lu gaulnya kayak gue gitu. gue ya. Jadi gue ini mau cerita ya. Gak cocok banget, Nggak tapi cocok. nggak apa-apa, paksa aja. Jadi gue itu terakhir putus itu aku ingat banget tanggal 2 November. Pas itu gue putusin. Gak usah deh, aku aja. Jadi aku tuh putusinnya tanggal 2 November dan adalah beberapa momen yang membuat aku sangat sedih dan sakit hati dan aku takut banget buat ketemu langsung. Jadi putusnya juga lewat online. Inimu apa? Inimu zodiakmu apa nih? Aku Libra. Libra. Oh, Libra air. Libra itu dia berarti orangnya sangat sangat ngitung gitu ya. Sangat banyak pertimbangan, banyak perhitungan gitu kan, pertimbangan. Jadi sebenarnya ya, ini yang tidak banyak orang tahu dan ini eksklusif hanya di channel HS Official yang baru 17.000 subscribers ini. Lumayan loh untuk aku ya. Jadi aku pertimbangan ini sebenarnya sudah 2 tahun. Bayangin 7 tahun pacaran, pertimbangan buat putusin aja aku butuh 2 tahun guys. Itulah selibra apa aku. Selibra apa tuh guys, 2 tahun pertimbangannya. Karena banyaklah pemicunya dan akhirnya ada satu pemicu utama yang kayaknya memang udah saatnya. Tapi Libra itu adalah yang pasangan yang cocok dengan sebelumnya aku Aries. Gimana ceritanya? Sebelumnya aku sama Aries. Gimana? Virgo itu yang lagi PDKT itu, yang sedang PDKT. Yang sekarang Virgo. Sempat Virgo, sempat Gemini. Ini yang gue kasih tahu lo. Ini menurut Virgo Aries. Menurut kodam gue, pasangan yang paling cocok dengan Libra tuh sebenarnya ada ini, Sagittarius. Waduh, pernah lagi aku. Leo, Aquarius dan Gemini. Gemini terakhir ya? Gemini nomor 1. Itu tuh gue urutin dari paling bawah. Paling bawah ke nomor 3, ke nomor 2, ke nomor 1, ke nomor 4. Nah, jadi emang urutannya kayak gitu. Yang paling baik 1 ke 4-nya. Jadi kayak Sagittarius 3, Gemini 1, 2-nya. Kamu tahu kan ini nggak diedit. Jadi ini citramu yang susah ngomong ini kan nggak diedit sebenarnya. Kayak gitu. Jadi, tapi sebenarnya ya, sebelumnya itu aku selama pacaran 7 tahun aku sering ditanyain orang kayak. Itu Virgo. Iya. Aku sering ditanyain. Emang gitu. anjing Virgo kan? Iya, memang Virgo kayak anjing. brengsek anjing. Brengsek. Jangan, ini baru episode pertama. Virgo brengsek. Jangan dirusakin Virgo dulu. brengsek. Jangan. Ini baru 1 episode. Masa 1 episode pensiun aku. Udah, jadi. Virgo brengsek anjing. Iya, Emang bajingan anjing. Aku lupa. Oh, ini boleh? Enggak boleh. Ini hanya di sini eksklusif. Jadi sebelumnya itu aku tuh nggak percaya zodiak karena aku percaya bahwa sebenarnya cinta itu sederhana. Orang saling suka, orang saling suka. Cinta itu kan sederhana. Orang saling suka, orang saling terbuka, orang saling jujur. Bener. Ya setelah itu ya grepe dikit baru Nggak pacaran. usah, nggak ada Kan? grepe dikitnya. Grepe dikit pacaran. Grepe dikit. Hamil dulu baru nikah. Grepe Itu kan terjadi di kota sini kan? Oh di kota-kota besar. Di Di lu kota-kota nggak, besar, kan? di aku nggak. Grepe dikit. Tapi emang bener kayak bahkan yang udah nikah pun tetap bisa ngambilin, Iya. ngambilin di luar. Iya, Sampai makanya pada nuntut press conference, minta dan kejelasan, ya kan? setahu korbannya agak berisi ya. Korban agak berisi. Agak berisi ya. Korban apa nih? Korban ini kan, korban Idul Adha kan, Idul Adha. Iya kan? Nah, sebelumnya itu aku kan nggak percaya zodiak, gara-gara aku percaya bahwa cinta itu sebenarnya sederhana. Tapi setelah aku putus dan aku membaca semua ramalan zodiak, ternyata jodoh aku nggak cocok juga sama ini. Oh ya, yang ini apa?
Aries. Aries. Aries yang 7 tahun ini. Kalau Libra Aries itu kayaknya senggol dikit ke Virgo nggak sih? kompati. Aries. Enggak, Aries itu senggol dikitnya ke Taurus. Ke Taurus ya. Ke Taurus kalau belakangnya Sagittarius. enggak, Oh, enggak. goblok apa ya? Pisces. Oh. Pisces. Gimana? Libra sama Aries sebenarnya nggak cocok ya? Libra sama Aries kecocokan tinggi. Berarti ada yang salah dengan aku ya? Iya, kecocokannya tinggi Tapi- sampai melompat ke jurang. Kayaknya enggak deh. Aku pernah lompat dari lantai 2 doang sih. Kalau ini ya, Yang kurangnya apa? Aries dan Libra akan cocok banget kalau keduanya mau belajar satu sama lain. Ah, iyalah berarti ya. Kebetulan kan aku dapat yang sebelumnya lebih muda Iya, dan masih... cuman hubungannya itu bisa cepet panas, Oh, itu ya, terasa sih. kayak gitu. Tapi mungkin panasnya aku baru terasa di tahun ke-7. Sebelumnya sempat panas tahun pertama, kedua, karena adalah gap year-nya. Kita sempat perbedaan umurnya cukup jauh. lah. Agama sama, Agama sama, tapi ya tau lah ya. agama sama, Agama sama. gender, Gender. Selama ini. gender sama juga. Gender beda. Gender beda, puji Gender Tuhan. beda, zodiak beda. Ya mungkin karena ada gap year-nya, kita beda 3 tahun. Mungkin di usia SMA juga baru pacaran kan itu masih, ya aku nggak tahu lah. Mungkin kadang ada sisi aku yang masih labil, ada sisi dia yang masih labil Oh, lu juga. 18, dia berarti 15 ya? Iya, itu aku ketika tahun terakhir SMA, dia baru masuk di tahun pertama SMA-nya juga. Dan itulah sempat, ya 7 tahun, LDR-nya 4 tahun, 5 tahun. Karena aku harus pindah ke Jawa terbaik ini. Dan kita sampai LDR sampai 4 tahun gitu sih. Angkat telepon. Gua mau ambil air ya. Iya. Lu sambil nelfon aja. Lanjut. Iya. Halo? Lanjut. Ini aku lagi ada bintang tamu, cuman lagi syuting nggak apa-apa. Ini ngobrol bentar nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, ayo. Tadi gimana? Lu di Jawa, terus? Terus ya udah, hubungan aku itu 4 tahun LDR, mungkin itu salah satu pemicu juga. Jadi nggak segalanya salah kita berdua lah. Ada situasi yang tidak mendukung kita untuk bersama. Itu sih sebenarnya. Terus. Dan ya itulah, ada satu kejadian di tahun terakhir aku di bulan tanggal 2 November itu yang membuat aku akhirnya kayaknya ini udah saatnya aku harus mutusin bos, karena ya adalah, kalau aku bisa bilang adalah keterlibatan pihak ketiga yang membuat aku semakin yakin bahwa kayaknya aku udah harus mengakhiri ini daripada aku terus yang memang aku yang memulai tapi ada keadaannya juga aku harus mengakhiri gitu. Ini bentar ya, tamuku udah datang. Apa tadi apa? Iya, itu pada akhirnya tahun ke-7 itu aku udah mengakhiri sendiri. Aku berani. Telepon lagi. Ini lu keluar lagi ya? Lu kayak anjing ya? Boleh nggak lu duduk? Podcast pertama janganlah mancing emosiku ya. Terus ya udahlah, aku putusin dengan cukup panjang dan dia balasnya hanya singkat. Memang mungkin karena ada keterlibatan pihak ketiga juga dan beberapa situasi mendukung aku untuk mengakhirinya juga demi kebaikan kita bersama. Ya udah akhirnya diakhiri gitu. Makanya 7 tahun itu terasa sia-sia karena memang banyak pertimbangan yang membuat aku merasa kayaknya aku yang terlalu dominan di hubungan ini 7 sih. tahun tuh bukan waktu yang sebentar sih. Iya, 7 tahun anak SD aja udah selesai loh 7 tahun. 7 tahun ya, kalau lu pelihara si ayam-ayam warna-warni itu Iya, udah jadi ternak anjing. Udah jadi peternakan ya, Udah jadi ternak. udah jadi ini fried chicken sendiri aku ya, bikin Udah usaha jualan sendiri ya. sapana lu anjing, Iya. sapana anjing. Tapi setelah benar ya kata orang-orang, tahu nggak katanya kalau kita udah mengakhiri hubungan, kita jadi memandang orang itu jadi orangnya ternyata biasa aja ya, ternyata banyak kurangnya ya. Nah. Tapi karena kita melihat itu Orang itu ya. dari sini anjing. Iya, memang karena kita sedang fase jatuh cinta, jadi kita melihat orang itu selalu sempurna ya. Tapi setelah aku melihat semuanya itu setelah putus, dengar banyak cerita orang, aku jadi memandang, ya kayaknya memang aku nggak cocok sama dia sih. Tahu nggak kenapa kayak gitu? Kenapa gitu? Karena yang membuat orang tuh terlihat spesial tuh sebenarnya adalah cinta lo. Cinta. Your love that makes someone special. Iya, makanya Jadi ketika orang yang lu udah biasa-biasa ada- aja, tapi kalau kita Iya. sedang jatuh cinta, Ketika dia lu yang udah terbaik di dunia. Ketika lu udah kehilangan itunya, ternyata kayak selama ini yang bikin dia terlihat menarik tuh ya cinta lu anjing. Iya, cinta ya. Yes. Cinta lu coy. Kayak Memang ya udah, pada akhirnya aku memandang dia ternyata memang banyak kurangnya juga sih, dan aku nggak mau menghina juga sih, aku juga harus banyak kesalahan yang harus aku perbaiki buat kedepannya. Tapi aku tuh bertekad buat orang selanjutnya, aku akan pastikan aku ingin menjadikan dia paling beruntung. Wis, anjir. Itu aku udah bertekad. Tapi karena ini juga aku tuh beruntung. bukan tipe orang yang bermain-main sama banyak wanita, Wis, anjir. sama pria.
Enggak sama. Tapi Aku bukan tipe yang banyak bermain sama wanita sih. Perasaan-perasaan wanita enggak. Tapi ini anjing, tapi kayak yang ini kan juga beruntung anjing. Kalau udah dapat iPad. Iya, jadi ada yang mungkin beberapa udah tahu, selama 7 tahun pertama ini aku terlalu dominan sampai love language-nya aku yang mendominasi semua ini. Sampai ya mungkin karena love language aku bahkan nomor satunya gift deh. Kata teman-temanku sih cowok kalau gift nomor satu itu jarang sih. Biasanya itu yang lain. Tapi aku tipe yang gift. Dan aku memberikan banyak hal. Love language itu apa yang aku harapkan. Apa yang kamu harapkan? Oh iya, ada yang memberikan itu beda, bukan love language. Bukan, maksudnya language love. Kalau itu kayak itu ya cara kita aja. Cara lu mencintai orang aja, tapi sebenarnya kalau love language apa yang kita suka ya? Apa yang kamu suka? Kalau lu love language lu apa? Kalau yang ingin lu dapatkan dari orang tuh apa? Sebenarnya aku pengen banget ini sih. Sebenarnya aku words. Aku tuh suka banget dapat kata-kata yang manis, tapi selama aku akhirnya menyadari selama 7 tahun itu setiap kali aku berdebat panjang atau ngobrol panjang, aku nggak pernah mendapatkan feedback yang sama gitu loh. Dia cuma iya, oke gitu doang. Jadi kayak kalau lu biasa top 3. Kalau lu biasa apa tuh? Yang pertama? Aku yang pertama words of affirmation yang aku suka. Kedua aku suka quality time. Ketiga aku suka Cristiano Ronaldo. Iya, dia memang dia Messi. Sebenarnya Messi itu memang udah bakatnya, tapi kalau ngomong-ngomong soal tekad dan kerja keras, Ronaldo itu nomor 1 menurut bagi aku. Zodiak tapi gimana menurut lo? Zodiak sih sebenarnya bagus kan sebenarnya lagu-lagu. Bagus. Zodiak. Antara Heidi sama Onlypan lu memang comebacknya setahun sekali ya. Comebacknya emang agak lama, karena kan mereka kayak dari perusahaan kecil gitu kan, agensi kecil. Jadi kayak emang comebacknya tuh agak-agak lama. Cuman kayak lagu-lagunya enak. Cuma lagu-lagunya ini makin lama itu escalate juga loh kualitasnya. Memang aku nggak bisa bohong. Zodiak itu sebenarnya ada potensi. Bener kan? Kita balik lagi ke ini, sirkus. Nah, maksudnya orang disentrumnya. Tapi kok baru speak up-nya berapa tahun kemudian gitu ya? Iya, maksudnya kan itu juga traumatis, tuh hal yang gak gampang untuk. Tapi memang lu tahu nggak sih kayak beda ya narasumber di Deddy Corbuzier sama Deddy Sumargo itu. Kayak aku lebih nyaman di Deddy Sumargo karena aku merasa Deddy Sumargo tuh bisa kasih kebebasan untuk ngobrol, dan semua pertanyaan Deddy Sumargo tuh beneran dari hati gitu loh, bukan ada niat anjing bocor ya. Ada ini. Memang kalau ngomong-ngomong Deddy Sumargo ada gangguan terjadi di sini. Apaan itu anjing? Kromoleo. Apa ada yang nginap ya? Serem banget anjing. Ada yang nginap ya? Anjing, ternyata di atas ada orang ya? Ada orang nginap. Iya benar-benar. Ya. Karena Deddy Sumargo tuh dia rasa kemanusiaannya ada. Bukan ini ya, mau maaf ya Pak Deddy ya, saya suka nonton kamu, tapi kadang beberapa pertanyaannya memang memancing konflik aja sih menurut aku ya. Maaf ya Pak Deddy ya. Dan juga Deddy Sumargo tuh dia tuh kayak netral sih. Dia mau tamu itu selalu netral, selalu kayak dia nggak ngebela, dia nggak yang ngedukung juga. Iya, mungkin kalau Deddy itu cara dia bertanya itu lebih ngejudge gitu loh. Jadi kayak memancing orang itu untuk jawab jujur sejujur-jujurnya di hadapan dia gitu sih. Tapi kan emang kalau Deddy kan emang dia basicnya ini atlet silat gitu kan. Atlet silat. Deddy Dozer nggak sih? Deddy Dozer ya? Deddy Dozer, iya. Ini Deddy Miswar. Orang dari tadi ngomongin Deddy Miswar loh. Deddy Miswar itu apa sih? Udah itu part episode 1 ya guys. Itu kayaknya sudah 20 menit. Untuk kisah selanjutnya untuk cinta aku tuh seperti apa ya, kita akan lanjut di part selanjutnya aja sih. Memang eksklusif aja sih, kalau terlalu panjang sih gitu ya. Yang penting ngobrol aja lah. Yang penting ngobrol. Podcast Cina, podcast Cipul, Cina Pulau apa? Salah, Poci dulu. Poci. Podcast Cipul, Cina Pulau apa? Pulau Jawa.